Shalom, hari ini saya akan bagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang spesial sekali, yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah yang saya yakin ini sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Judul firman Tuhan ini adalah The Prophetic Winds of the Holy Spirit. Atau angin profetik Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya-tanya apa artinya angin profetik Roh Kudus. Yang pasti itu bukan angin jasmani. Yang pasti itu bukan angin biasa. Tapi ini adalah angin supernatural. Angin ilahi. Dan setiap kali angin ilahi ini berhembus, maka perkara-perkara ilahi terjadi. Setiap kali angin profetik Roh Kudus ini berhembus, maka keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Bahkan saya percaya sementara Anda dengarkan firman Tuhan pada saat ini, sementara firman Tuhan disampaikan, perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup saudara. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, mari kita baca di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10 yang mengisahkan tentang angin profetik yang berhembus menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering itu. Saya bacakan buat saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudaraku, pada waktu itu Yehezkiel ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Apa artinya? Ya, berapa banyak orang pada saat ini kalau mendeskripsikan keadaan hatinya seolah-olah hatinya seperti sedang di lembah. Sukacitanya seperti sedang di lembah. Semangatnya sedang di lembah, baru down nih, baru low nih semangatnya. Sukacitanya sedang di lembah, pengharapannya sedang di lembah. Berapa banyak orang kalau mendeskripsikan hidupnya juga sama. Seolah-olah hidupnya sedang ada di tengah lembah. Kondisi seperti sekarang berapa banyak orang yang secara keuangan sedang di lembah, sedang di bawah. Dalam pekerjaannya sedang di lembah, bahkan mungkin dirumahkan, di PHK. Bisnisnya sedang di lembah, ordernya sedang low, sedang di bawah, sedang di lembah. Berapa banyak orang yang pengharapannya, impiannya, visinya seperti seolah-olah kandas ada di lembah. Dan kalau situasi ini berkepanjangan gak heran seperti yang dilihat Yehezkiel pada waktu itu. Di lembah-lembah itu banyak tulang-tulang kering. Hidupnya jadi kering kerontang. Kehidupan rohaninya jadi kering kerontang. Hatinya jadi kering kerontang. Pekerjaannya, keuangannya jadi kering kerontang. Seolah-olah memandang masa depannya kering kerontang. Itu keadaan yang dilihat oleh Yehezkiel pada waktu itu. Sekarang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak. Berarti korbannya banyak sekali nih. Ya, seperti yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Di masa kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa ini, banyak tulang-tulang kering berserakan. Banyak korban yang berjatuhan. Ditulis di sini, sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ya, ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Artinya, tulang-tulang itu sudah mati. Bukan cuma kering, tapi sampai mati. Dan kalau saudara mau renungkan penyebab dari kematiannya sampai jadi tulang-tulang kering dan mati itu, sebagian dari mereka mati terbunuh oleh pedang. Mungkin ada dalam peperangan terus kemudian terhunus oleh pedang dan mati. Ya, berapa banyak mungkin yang terbunuh karena wabah, karena sakit penyakit, karena bencana. Sehingga akhirnya mati binasa.
Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Kemungkinan ada juga sebagian yang mati jadi tulang-tulang kering itu terbunuhnya bukan karena pedang, bukan karena wabah, bukan karena bencana, tapi karena ketakutan. Anda harus mengerti bahwa ketakutan itu bisa membawa kematian. Kecemasan itu bisa menimbulkan kematian yang bahkan lebih ganas, lebih besar, lebih banyak korbannya dibandingkan yang lainnya. Saya bacakan di dalam Lukas 21 ayat yang ke-26. Ya, kita lompat dulu, nanti kita kembali lagi ke Yeskiel tadi. Sekarang kita baca Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Coba Anda renungkan, matinya bukan karena pedang, matinya bukan karena dibunuh, mati ketakutan. Kenapa? Karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa langit akan goncang. Jadi ternyata di akhir zaman ini sudah dinubuatkan akan ada kematian-kematian bukan karena terbunuh, bukan karena virus, bukan karena wabah. Matinya karena ketakutan dan kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia. Bukankah itu yang saat ini sedang dialami oleh dunia ini? Saudaraku, virus corona memang merebak di seluruh dunia. Cepat sekali penularannya. Akan tetapi saya yakin ya korban yang lebih banyak ditimbulkan bukan oleh virus itu sendiri, tapi korbannya oleh karena ketakutan dan kecemasan. Gara-gara ketakutan, maka berapa banyak impian dan pengharapan jadi mati. Berapa banyak orang gara-gara kecemasan, maka sukacitanya mati, damai sejahteranya mati. Pengharapannya mati. Berapa banyak orang gara-gara ketakutan dan kecemasan. Anda lihat di seluruh dunia saat ini banyak perusahaan kolaps, bangkrut, ekonomi habis, ekonomi porak-poranda, jadi korban. Kenapa? Korban ketakutan, kecemasan. Ya, berapa banyak pendidikan juga porak-poranda, juga sama. Saudaraku, berapa banyak korban bergelimpangan lebih disebabkan karena ketakutan dan kecemasan dibandingkan karena sakit penyakitnya. Nah, saat ini itu yang sedang terjadi di seluruh dunia. Nah, untuk mengatasi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya tulang-tulang kering itu, bahkan yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Mari kita baca petunjuk firman Tuhan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi petunjuk firman Tuhan disuruh apa? Bernubuat. Coba Anda katakan bernubuat. Ya, lebih keras lagi katakan bernubuat. Nah, sekarang ayat 7 dan 8. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. Jadi setelah bernubuat, perkataan nubuatan dilepaskan. Perkataan profetik dilepaskan. Sesudah itu dilakukan, maka kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Jadi ketika perkataan nubuatan disampaikan, perubahan terjadi. Tapi belum total. Belum sampai breakthrough. Belum sampai terjadi mujizat yang besar. Tapi sudah ada perubahan. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Anda yang ada dalam kondisi
dalam kondisi seperti kayak tulang-tulang kering. Pengharapan saudara jadi kering. Keadaan hidup saudara, keluarga saudara jadi kering. Sukacita saudara jadi kering. Ya, saya mau katakan begini sama saudara. Ini pesan firman Tuhan. Bernubuatlah. Jangan ngomong perkataan yang negatif. Tapi bernubuatlah, perkatakan firman Tuhan. Supaya tulang-tulang yang kering itu kembali. Supaya ada kulitnya lagi, ada syarafnya, ada dagingnya lagi. Apa yang sudah hilang bisa kembali, bisa ada pemulihan. Nubuatlah di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus, mujizat keuangan terjadi. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Nubuatkan, di dalam nama Yesus, terobosan terjadi. Di dalam nama Yesus, pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Nubuatkan, kesembuhan ilahi terjadi. Karena itu petunjuk firman Tuhan disuruh bernubuat. Sementara Anda bernubuat, sementara Anda memperkatakan perkataan firman Allah, sementara saudara memperkatakan deklarasi profetik. Saya percaya saat ini juga sesuatu sudah dimulai. Perubahan sudah terjadi. Pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya. Tapi Anda bisa lihat di situ tadi. Walaupun perubahan itu sudah ada ketika Yeskiel bernubuat. Tetapi mereka belum bernafas. Jadi perubahannya belum total. Belum sepenuhnya. Nah mari kita lihat apa yang berikutnya yang harus dilakukan oleh Yeskiel. Supaya breakthrough-nya besar. Terobosannya besar. Ya sepenuhnya, total. Kita baca ayat 9. Saya bacakan buat saudara. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Nah kali ini disuruh bernubuat lagi, tapi lebih spesifik. Anda perhatikan ini. Ya, jadi bukan cuma ngomong mujizat keuangan jadi, mujizat kesembuhan ilahi jadi, pemulihan keluarga jadi, bukan cuma itu aja. Ya, tapi ditulis begini, bernubuatlah kepada apa? Siapa? Nafas hidup. Itu. Bernubuatlah ya anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Diulangi lagi saudaraku, nafas hidup. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Jadi ini rahasia berikutnya yang perlu dilakukan oleh Yeskiel. Disuruh bernubuatnya bukan sembarang nubuat, bukan perkataan kesembuhan, mujizat, keajaiban itu saja. Tapi bernubuatnya supaya nafas hidup itu datang. Supaya nafas hidup itu berhembus. Tahukah saudara dalam Alkitab bahasa Inggrisnya kata nafas hidup itu ditulis sebagai wind. Wind itu apa? Angin. Wind itu saudaraku kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya di situ ayat ini ditulis sebagai ruah. Ruah ini sering diterjemahkan sebagai angin atau roh. Jadi kalau bahasa aslinya ruah kadang diterjemahkan angin, kadang diterjemahkan roh. Saya mau katakan di sini bicara ruah ini, bicara tentang angin Roh Kudus. Inilah angin profetik. Inilah nafas hidup. Yeskiel disuruh menubuatkan. Bukan sekedar supaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tapi disuruh menubuatkan. Supaya angin Roh Kudus berhembus. Supaya angin profetik itu berhembus. Itu lebih spesifik. Nubuatnya lebih spesifik. Mari kita lihat ayat 10 sekarang. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu, angin Roh Kudus itu, angin profetik itu, masuk di dalam mereka. Perhatikan, lihat dampaknya. Sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Mari saya beritahu saudara. Begitu angin Roh Kudus berhembus, maka terobosan yang terjadi bukan terobosan separuh-separuh, tapi terobosan total, kegerakan besar yang mati dihidupkan.
dihidupkan, dibangkitkan jadi satu barisan tentara yang besar dan kegerakan yang luar biasa terjadi. Semuanya dimulai ketika angin profetik berhembus. Saya mau ngomong begini sama saudara, mungkin sejak sekian waktu ini saudara berdoa secara profetik. Anda ucapkan deklarasi profetik, di dalam nama Yesus kesembuhan ilahi terjadi. Di dalam nama Yesus pemulihan keluarga terjadi. Di dalam nama Yesus mujizat keuangan terjadi. Dan seterusnya, itu baik dan memang itu Tuhan suruh. Gideon pun disuruh menubuatkan, Yeskiel maksud saya disuruh menubuatkan, supaya pemulihan itu terjadi. Sehingga yang tadinya tinggal tulang-tulang kering, terus ada lagi kulitnya, ada dagingnya. Ya, supaya mereka bisa bertemu satu dengan yang lain. Jadi itu bicara disuruh menubuatkan pemulihan. Tapi walaupun pemulihan sudah dinubuatkan, diperkatakan, tapi mereka belum hidup. Hidupnya baru ketika angin Roh Kudus berhembus. Jadi hari ini saya ingin ajak seluruh jemaat keluarga Allah, saudara semua, ayo kita bangkit dan kita mulai nubuatkan, kita mulai deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini angin Roh Kudus berhembus. Kembali di dalam nama Tuhan Yesus, angin profetik itu berhembus. Dan ketika angin itu berhembus, maka kebangkitan terjadi. Maka yang mati dihidupkan, tulang-tulang kering itu dibangkitkan kembali. Jadi suatu tentara yang besar, kegerakan besar terjadi. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya mau katakan sama saudara, kita perlu angin Roh Kudus berhembus kembali pada saat ini. Kita perlu angin profetik itu berhembus di tengah-tengah kita. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau angin profetik Roh Kudus itu berhembus, ya, memang terobosan besar terjadi. Tapi ada satu hal yang lebih spesifik lagi, saya mau jelaskan sama saudara, yang akan terjadi ketika angin profetik Roh Kudus itu berhembus. Apa itu? Ya, kita baca Kisah 2 ayat 1 sampai 3. Kali ini di Perjanjian Baru, lebih jelas lagi. Kita lihat dampaknya ketika angin Roh Kudus berhembus. Saya bacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras. Wow, ini sama. Ini ruah. Ini adalah rushing mighty wind. Ini angin keras yang dahsyat. Ini angin yang sama yang berhembus pada zaman Yeskiel. Kembali berhembus 2000 tahun yang lalu di loteng atas di Yerusalem. Waktu murid-murid Kristus berdoa dan kemudian terdengar tiupan seperti bunyi angin keras. Ini angin profetik. Ini angin Roh Kudus yang kembali berhembus. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika angin itu berhembus. Bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya berdoa saat di seluruh area di tempat ini, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini. Angin Roh Kudus berhembus memenuhi saudara. Amin. Ya, di seluruh rumah di mana mereka duduk. Lihat saudaraku, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka. Lihat ini, ketika angin Roh Kudus terjadi, apa yang akan muncul? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika angin itu berhembus, maka kelihatanlah lidah-lidah seperti nyala api. Jadi kalau angin Roh Kudus berhembus, maka api Roh Kudus menyala.
Saya berdoa saat ini dalam nama Yesus. Sementara angin profetik Roh Kudus berhembus dalam hidup saudara, di rumah saudara, di tempat ini, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Saya berdoa api Roh Kudus menyala. Roh saudara yang tadinya suam-suam kuku mulai saat ini dinyalakan kembali. Berkobar-kobar kembali. Bangkit dalam roh. Di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus menyala. Amin. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena sudah sekian lama mereka keadaannya seperti tulang-tulang kering. Mereka begitu ketakutan karena Yesus disalibkan dan mati. Karena mereka dicari-cari, mau dianiaya, mau dibinasakan. Karena itu keadaan mereka begitu ketakutan seperti tulang-tulang kering. Akan tetapi ketika angin Roh Kudus itu berhembus, tiba-tiba ada lidah-lidah seperti nyala api. Tiba-tiba api Roh Kudus menyala. Dan api Roh Kudus ini bagikan oksigen. Ketika api ini menyala, roh mereka bangkit. Roh mereka menyala-nyala. Dan sejak saat itu mereka bangkit jadi barisan tentara Allah yang besar. Mereka memberitakan Injil. Dan Injil mengalami kemajuan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Karena ada api Roh Kudus menyala. Amin saudaraku. Jadi ibaratnya seperti kayak layang-layang. Tadinya sudah terkulai lemes karena nggak ada angin. Begitu anginnya berhembus, naik lagi dia. Ibaratnya seperti ban yang kempis, gembos. Karena anginnya habis. Karena itu berat sekali kalau dijalankan. Tapi begitu angin itu berhembus, ditambahkan, maka rodanya muter lagi cepat. Saya mau katakan, roda kegerakan akan bergerak kembali. Roda keuangan saudara akan bergerak kembali. Roda bisnis saudara akan berjalan kembali. Roda pelayanan saudara akan berjalan kembali. Terobosan besar akan terjadi. Dimulai angin Roh Kudus berhembus. Dan api Roh Kudus menyala. Saat ini terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ini yang akan Tuhan kerjakan. Dan saat ini yang sedang terjadi, sedang Tuhan kerjakan. Dan kalau saya boleh ngomong ini momen ilahi Tuhan. Karena seperti Yeskiel, tulang-tulang kering itu sudah ada sekian lama di situ. Tapi waktu itu momen ilahi. Nafas hidup. Angin profet itu berhembus. Maka kebangkitan terjadi. Murid-murid Yesus mengalami goncangan iman sekian waktu. Dalam keadaan yang seperti itu. Tapi begitu angin itu berhembus, itu momen ilahi. Hari itu, hari Pentakosta, terjadi kebangkitan. Saya berdoa momen ilahi yang sama terjadi mulai saat ini, mulai minggu ini, mulai bulan ini. Ini momen kebangkitan, ini momen kegerakan dimulai kembali. Karena angin Roh Kudus berhembus dan api Roh Kudus menyala. Amin saudaraku. Siapa yang mau kegerakan terjadi kembali? Siapa yang mau mujizat besar terjadi kembali? Siapa yang mau 2020 jadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara? Kuncinya bergeraklah secara profetik mengikuti angin profetik Roh Kudus itu. Jadi belajar bergerak secara profetik seperti Yeskiel. Tuhan suruh dia untuk bernubuat. Disuruh bernubuat supaya angin itu, supaya nafas hidup itu berhembus. Dan karena Yeskiel mau belajar peka dengan Roh Kudus, mengikuti arah pergerakan angin profetik Roh Kudus itu, maka mujizat besar terjadi. Tulang-tulang yang sudah kering bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan jadi suatu barisan tentara Allah yang hidup. Jadi saya nanti mau ajak saudara untuk kita bersama-sama deklarasikan. Supaya angin Roh Kudus itu kembali berhembus di tengah-tengah kita. Kembali berhembus di kelompok sel kita. Kembali berhembus di keluarga-keluarga kita. Kembali berhembus di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Untuk masa depan kita. Kembali berhembus untuk kesehatan kita. Angin Roh Kudus berhembus. Amin, saudaraku. Ya, itu juga sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka harus belajar peka untuk mengikuti instruksi Roh Kudus.
Instruksi Roh Kudus buat murid-murid ini adalah disuruh naik ke loteng atas di Yerusalem untuk apa? Berdoa. Jangan langsung main hajar. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus ngomong, kamu jangan kemana-mana dulu. Tunggu di loteng atas di Yerusalem. Dan berdoa. Nanti kan jadi Bapa, yaitu apa? Siapa? Roh Kudus. Dan karena mereka peka, mereka ngikuti instruksi Tuhan. Maka momen ilahi terjadi. Maka terdengar tiupan seperti bunyi angin keras. Wow. Dan setelah itu ada nyala-nyala api di tengah-tengah mereka. Jadi semuanya dimulai dari peka, ngikuti instruksi Roh Kudus. Apa yang dia suruh kita lakukan, maka di situ angin Roh Kudus akan berhembus dan apinya akan menyala di tengah-tengah kita. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita di zaman ini? Bagaimana dengan gereja kita? Apa itu instruksi Roh Kudus untuk gereja kita? Jelas sekali, very clear. Instruksi Roh Kudus untuk gereja kita di tahun 2020 ini adalah Yesaya 60. 2020 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Tapi semuanya dimulai, ini pesannya, bangkitlah, menjadi teranglah. Wow, kalau pesannya Roh Kudus kepada Yeskiel disuruh nubuat supaya angin itu berhembus. Kalau pesan Tuhan kepada murid-murid Yesus disuruh tunggu di loteng atas di Yerusalem. Tapi pesan Tuhan buat saudara dan saya jemaat keluarga Allah. Ini pesannya. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Wow. Sudah tahu nggak artinya bangkit menjadi terang apa? Bangkitlah. Nyalakan apimu. Jadi terang. Itu kalau apinya menyala. Kalau api kita nggak menyala. Api Roh Kudus dalam hidup kita nggak menyala. Nggak terang. Padam. Gelap. Hanya kalau api menyala, maka yang gelap menjadi terang. Jadi hari ini nyalakan roh saudara kembali. Hari ini saya tantang semua jemaat keluarga Allah. Semua pelayan Tuhan keluarga Allah. Nyalakan api doamu kembali. Nyalakan api puasamu kembali. Jangan biarkan tetap padam. Sudah berapa lama Anda gak puasa? Sudah berapa lama Anda gak berdoa dengan cara yang sangat spesial untuk Tuhan? Nyalakan kembali api pujian dan penyembahan saudara bagi Tuhan. Saya ajak saudara, ayo semuanya. Nyalakan kembali api pelayananmu. Api kelompok selmu. Mari kita nyalakan kembali api ibadah kita. Ibadah offline kita. Mari kita kobarkan. Mari kita nyalakan kembali. Bangkitlah menjadi teranglah. Anda yang mau ngikuti tuntunan Roh Kudus. Anda yang mau dengar-dengaran instruksi Tuhan. Ngikuti tuntunan Roh Kudus. Saya mau yakinkan saudara. Mulai saat ini. Mulai minggu ini. Mulai bulan ini. Angin Roh Kudus berhembus atas saudara. Apinya akan menyala dalam hidup saudara. Dan Anda akan melihat perbuatan-perbuatan ilahi Tuhan ada dalam hidup saudara. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya ajak saudara bangkit. Ayo kita doa profetik bersama-sama. Semuanya yang mau, angkat dua tangan saudara. Anda ikuti kata-kata saya ini. Katakan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angin Roh Kudus. Angin Roh Kudus. Berhembus sekarang. Mari angkat suara saudara berdoa. Angin Roh Kudus berhembus. Berhembus. Angin Roh Kudus berhembus atas hidup kita. Atas roh kita. Oh, angin Roh Kudus berhembus. Seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sehingga tulang-tulang kering itu dibangkitkan. Saat ini semangat yang kering dibangkitkan. Damai sejahtera yang kering dibangkitkan. Sukacita yang kering, pengharapan yang kering dibangkitkan. Ora lawasyara la bala 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 bala. Sementara angin Roh Kudus berhembus, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan
Saudaraku, saya ajak saudara, mari kita deklarasikan. Supaya api Roh Kudus itu menyala. Yes, amin. Karena dua hal itu selalu terjadi. Ketika terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, maka yang berikutnya adalah ada nyala api. Ada api Roh Kudus yang menyala. Saya mau berdoa mulai hari ini. Api Roh Kudus menyala dalam hidup saudara. Api Roh Kudus menyala mengobarkan roh saudara. Ada yang mau api itu kembali menyala dalam hidup saudara. Mari angkat dua tangan tinggi-tinggi. Ikuti doa saya. Katakan di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Menyala. Mari saudara angkat suara saudara. Mari doanya menyala. Bahasa rohnya menyala. Mari saya ajak saudara melayani Tuhannya menyala. Bersaksinya menyala. Memberitakan Injilnya menyala. Ibadahnya menyala. 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 Oh ralabasya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Menyala. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya. Ini waktumu Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi. Mari katakan ini waktu. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.